Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami Sunrise. Sahabat Sunrise, tahukah kalian apa keutamaan puasa 6 hari di bulan Syawal? Baiklah, di video kali ini kami akan merangkum 5 keutamaan puasa 6 hari di bulan Syawal. Yang pertama, puasa Syawal akan menggenapkan ganjaran berpuasa setahun penuh. Nabi SAW bersabda, "Barang siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti setahun penuh." Para ulama mengatakan bahwa berpuasa seperti setahun penuh asalnya karena satu kebaikan dihitung 10 kebaikan yang semisal. Bulan Ramadan, puasa sebulan penuh sama dengan berpuasa selama 10 bulan. Dan puasa 6 hari di bulan Syawal sama dengan berpuasa selama 2 bulan. Jadi, seolah-olah jika seseorang melaksanakan puasa Syawal dan sebelumnya berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan, maka dia seperti melaksanakan puasa setahun penuh. Hal ini dikuatkan oleh sabda Rasulullah SAW. Barang siapa berpuasa 6 hari setelah Idul Fitri, maka dia seperti berpuasa setahun penuh. Barang siapa berbuat satu kebaikan, maka baginya 10 kebaikan semisal. Satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan semisal, dan inilah balasan kebaikan yang paling minimal. Inilah nikmat yang luar biasa yang Allah Azza wa Jalla berikan pada umat Islam. Yang kedua, puasa Syawal seperti halnya sholat sunnah rawatib yang dapat menutup kekurangan dan menyempurnakan ibadah wajib. Yang dimaksudkan di sini adalah bahwa puasa Syawal akan menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada pada puasa wajib di bulan Ramadan. Sebagaimana sholat sunnah rawatib yang menyempurnakan ibadah wajib. Amalan sunnah seperti puasa Syawal nantinya akan menyempurnakan puasa Ramadan yang seringkali ada kekurangan di sana di sini. Inilah yang dialami setiap orang dalam puasa Ramadan. Pasti ada kekurangan yang mesti disempurnakan dengan amalan sunnah. Yang ketiga, melakukan puasa Syawal merupakan tanda diterimanya amalan puasa Ramadan. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan seorang hamba, maka Dia akan menunjukkan pada amalan sholihah selanjutnya. Jika Allah Azza wa Jalla menerima amalan puasa Ramadan, maka Dia akan memberikan petunjuk untuk melakukan amalan sholihah lainnya. Di antaranya adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Hal ini diambil dari perkataan sebagian salaf. Di antara balasan kebaikan adalah kebaikan selanjutnya, dan di antara balasan kejelekan adalah kejelekan selanjutnya. Ibnu Rajab menjelaskan hal ini di atas dengan perkataan salaf lainnya. Balasan dari amalan kebaikan adalah amalan kebaikan selanjutnya. Barang siapa melaksanakan kebaikan, lalu dia melanjutkan dengan kebaikan lainnya, maka itu adalah tanda diterimanya amalan yang pertama. Begitu pula, barang siapa yang melaksanakan kebaikan, lalu malah dilanjutkan dengan amalan kejelekan, maka ini adalah tanda tertolaknya atau tidak diterimanya amalan kebaikan yang telah dilakukan. Renungkanlah bagaimana lagi jika seseorang hanya rajin sholat di bulan Ramadan, sholat musiman, namun setelah Ramadan selesai, sholat 5 waktunya begitu dilalaikan. Pantaskah amalan orang tersebut di bulan Ramadan diterima? Komisi Fatwa Saudi Arabia mengatakan, adapun orang yang melakukan puasa Ramadan dan mengerjakan sholat hanya di bulan Ramadan saja, maka orang seperti ini berarti telah melecehkan agama Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, melaksanakan puasa Syawal adalah bentuk syukur kita pada Allah Azza wa Jalla. Nikmat apakah yang disyukuri? Yaitu nikmat ampunan dosa yang begitu banyak di bulan Ramadan. Bukankah kita telah mengetahui bahwa
melalui amalan puasa dan sholat selama sebulan penuh adalah sebab datangnya ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Begitu pula dengan amalan yang menghidupkan malam Lailatul Qadar di akhir-akhir bulan Ramadan. Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, tidak ada nikmat yang lebih besar dari pengampunan dosa yang Allah anugerahkan. Sampai-sampai Nabi SAW yang diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan banyak melakukan sholat malam. Ini semua beliau lakukan dalam rangka bersyukur atas nikmat pengampunan dosa yang Allah Azza wa Jalla berikan. Ketika Nabi SAW ditanya oleh istri tercinta beliau, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, mengenai sholat malam yang banyak beliau lakukan. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan, tidakkah aku senang menjadi hamba yang bersyukur? Begitu pula di antara bentuk syukur karena banyaknya ampunan di bulan Ramadan. Di penghujung Ramadan, di hari Idul Fitri, kita dianjurkan untuk banyak berzikir dengan menganggukkan Allah melalui bacaan takbir Allahu Akbar. Ini juga di antara bentuk syukur sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangnya dan hendaklah kamu bertakwa pada Allah atas petunjuk yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Ingatlah bahwa rasa syukur haruslah diwujudkan setiap saat dan bukan hanya sekali saja ketika mendapatkan nikmat. Namun setelah mendapatkan nikmat, kita butuh pada bentuk syukur yang selanjutnya. Yang kelima, melaksanakan puasa Syawal menandakan bahwa ibadahnya kontinu dan bukan musiman saja. Amalan yang seseorang lakukan di bulan Ramadan tidaklah berhenti setelah Ramadan itu berakhir. Amalan tersebut seharusnya berlangsung terus selama seorang hamba masih menarik napas kehidupan. Sebagian manusia begitu gembira dengan berakhirnya bulan Ramadan karena mereka merasa berat ketika berpuasa dan merasa bosan ketika menjalaninya. Siapa yang memiliki perasaan semacam ini? Maka dia terlihat tidak akan bersegera melaksanakan puasa lagi setelah Ramadan karena kepenatannya ia alami. Jadi, apabila seseorang segera melaksanakan puasa setelah hari Id, maka itu merupakan tanda bahwa ia begitu semangat untuk melaksanakan puasa dan tidak merasa berat dan tidak pula ada rasa benci. Ada sebagian orang yang hanya rajin ibadah dan sholat malam di bulan Ramadan saja. Lantas dikatakan pada mereka, sejelek-jelek orang adalah yang hanya rajin ibadah di bulan Ramadan saja. Sesungguhnya orang yang sholih adalah orang yang rajin ibadah dan rajin sholat malam sepanjang tahun. Ibadah bukan hanya di bulan Ramadan, Rajab ataupun Syaban saja. Maksudnya adalah, jadilah hamba Rabbani yang rajin ibadah di setiap bulan sepanjang tahun. Kami juga dapat mengatakan, jadilah Rabbanin dan janganlah menjadi Ramadanin. Maksudnya, beribadahlah secara kontinu, ajig, sepanjang tahun, dan janganlah hanya di bulan Ramadan saja. Alqamah pernah bertanya pada Ummul Mukminin Aisyah mengenai amal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah beliau mengkhususkan hari-hari tertentu untuk beramal? Aisyah radhiyallahu anha menjawab, beliau tidak mengkhususkan waktu tertentu untuk beramal. Amalan beliau adalah amalan yang kontinu. Amalan seorang mukmin
barulah berakhir ketika ajal menjemput. Al-Hasan Al-Bashri mengatakan, sesungguhnya Allah Ta'ala tidaklah menjadikan ajal atau waktu akhir untuk amalan seorang mukmin selain kematian. Lalu Al-Hasan membaca firman Allah, dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin, yakni azal. Al-yaqin adalah kematian, dinamakan demikian karena kematian itu sesuatu yang diyakini pasti terjadi. Ahli tafsir lainnya mengatakan, makna ayat tersebut adalah perintah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla sepanjang hidup. Baiklah, sebagai penutup, perhatikanlah perkataan Ibnu Rajab berikut. Barang siapa melakukan dan menyelesaikan suatu ketaatan, maka di antara tandanya diterima amalan tersebut adalah dimudahkan untuk melakukan amalan ketaatan lainnya. Dan di antara tanda tertolaknya suatu amalan adalah melakukan kemaksiatan setelah melakukan amalan ketaatan. Jika seseorang melakukan ketaatan setelah sebelumnya melakukan kejelekan, maka kebaikan ini akan menghapuskan kejelekan tersebut. Yang sangat bagus adalah mengikutkan ketaatan setelah melakukan ketaatan sebelumnya. Sedangkan yang paling jelek adalah melakukan kejelekan setelah sebelumnya melakukan amalan ketaatan. Ingatlah bahwa satu dosa yang dilakukan setelah bertaubat lebih jelek dari 70 dosa yang dilakukan sebelum bertaubat. Mintalah pada Allah Azza wa Jalla agar diteguhkan dalam ketaatan hingga kematian menjemput. Dan mintalah perlindungan pada Allah Azza wa Jalla dari hati yang terombang-ambing. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberi taufik kepada kita untuk istiqomah dalam ketaatan hingga maut menjemput. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima kita semua di bulan Ramadan dan memudahkan kita untuk menyempurnakannya dengan melakukan puasa Syawal. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, dengan nikmatnya, nikmat segala kebaikan menjadi sempurna.